Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kenak Bapa di sorga yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-26. Ini menceritakan bagaimana ada seorang kepala rumah ibadat yang datang kepada Yesus karena anaknya baru saja meninggal. Kemudian dia meminta untuk Yesus pergi membangkitkan anaknya. Dan dalam perjalanan menuju ke rumahnya, ada seorang wanita yang telah 12 tahun mengalami pendarahan. Dan dia berpikir dalam hatinya, asal ujama jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Dan ketika wanita ini memegang jumbai jubah daripada Yesus, dia mendapatkan dirinya menjadi sembuh. Kemudian Yesus melihatnya dan Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Engkau menjadi sembuh. Dan dikatakan oleh firman Allah, dia menjadi sembuh. Kemudian Yesus melanjutkan perjalanannya, dan ketika dia dekat di rumah daripada kepala rumah ibadat ini, telah terdengar riuh tangis, ratapan yang ada di rumah. Dan kemudian mereka memberitahukan kepada kepala rumah ibadat dan kepada Yesus bahwa anak ini sudah mati. Kemudian Yesus berkata, tidak, anak ini hanya tidur. Kemudian mereka menertawakan dia, dan akhirnya kepala rumah ibadat ini mengusir orang-orang ini. Dan Yesus memanggil ayah dan ibunya, kepala rumah ibadat dan istrinya. Kemudian kalau kita membaca dalam bagian yang lain, dikatakan dia memanggil juga beberapa orang muridnya, dan dia memegang anak yang meninggal ini. Kemudian anak ini bangun, dan kemudian anak ini hidup kembali, sehingga termasyurlah nama Yesus karena dia dapat membangkitkan anak daripada kepala rumah ibadat ini yang sudah meninggal, tetapi dia bisa hidup. Anak ini kurang lebih usianya 12 tahun. Kebenaran firman Tuhan ini sangat memberikan pengharapan kepada kita bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa. Anak yang sudah meninggal ini dia bangkitkan. Dan yang luar biasa dalam kisah ini, bagaimana dikatakan Yesus pergi, kemudian Yesus langsung memegang anak ini, dan dia bangun, dan akhirnya dia menjadi hidup. Nah, ini merupakan satu kebenaran yang luar biasa bahwa Tuhan itu adalah Tuhan atas kehidupan ini. Dia Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Allah yang berkuasa membangkitkan orang dari kematian. Bahkan kalau kita membaca juga dalam kisah-kisah yang lain, Lazarus yang sudah 4 hari dikubur, dia hanya mengucapkan, Lazarus keluarlah. Maka Lazarus yang telah mati selama 4 hari sudah membusuk, dia bisa mengalami kehidupan. Yesus melakukan ini karena dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dialah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Nah, kebenaran firman Tuhan ini kiranya juga memberikan kekuatan kepada kita, mengingatkan kepada kita pada hari ini bahwa Tuhan yang kita percaya, dia bukan hanya Tuhan yang menyelamatkan saudara dan saya dari kematian, dari kebinasan kekal. Dia bukan hanya Tuhan yang memerdekakan kita daripada neraka, daripada hukum dosa, daripada kedagingan, daripada kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Tetapi dia juga Tuhan yang dapat membangkitkan orang yang mati. Dia Tuhan yang dapat membuat orang yang lumpuh berjalan, orang yang buta dapat melihat, orang yang sakit kusta juga dapat ditahirkan. Semua penyakit dapat disembuhkan oleh Tuhan. Nah, sekarang bagaimana dari pihak kita sebagai orang-orang percaya? Mari kita meneladani juga yang namanya kepala rumah ibadat. Dia datang kepada Yesus. Kemudian dalam bagian yang lain dia menyembah Yesus. Artinya dia datang dengan Yesus dengan didasarkan iman. Dia percaya bahwa Yesus berkuasa untuk membangkitkan anaknya dari kematian. Inilah juga yang Tuhan perlukan dalam kehidupan kita pada hari-hari ini. Apapun yang terjadi, mungkin persoalan pergumulan kita diibaratkan seperti yang dialami oleh kepala rumah ibadat dengan keluarganya. Anaknya mati. Mungkin kita mengalami juga
berbagai pergumulan. Mustahil kita dipulihkan, mustahil kita disembuhkan, mustahil bisnis kita akan diangkat, mustahil pekerjaan kita akan diberkati, mustahil penghasilan kita mungkin akan bertambah, mustahil. Dan ini diibaratkan seperti kepala rumah ibadat ini, dia mengalami pergumulan, dia mengalami yang namanya kematian seorang anak. Tapi ada kabar baik buat saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Jangan takut, datanglah kepada Tuhan dengan didasarkan iman kepada Yesus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika engkau memiliki iman yang sebesar biji sesawi, engkau dapat berkata kepada pohon ini, terbantunlah ke laut, maka itu akan terjadi. Dan kalau kita juga memiliki iman yang teguh, iman yang tidak goyah, perhatikan kepala rumah ibadat ini, sekalipun banyak hal yang mencoba menghalangi dia untuk mengalami mujizat. Kita tahu ceritanya, ada seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun yang menghentikan perjalanan daripada Yesus. Tapi di sini kita melihat dia tidak komplain. Artinya apa? Dia tetap percaya bahwa Yesus itu Tuhan yang berkuasa. Dia bisa membangkitkan anaknya dari kematian. Sekalipun Yesus harus berhenti sebentar untuk menolong, untuk menyembuhkan seorang yang pendarahan. Dan kita lihat juga halangan-halangan, mungkin keluarga, mungkin orang-orang yang sekampungnya, mereka menertawakan Yesus. Tapi firman Tuhan mencatat, dia tetap teguh dengan imannya. Dia percaya bahwa Yesus sanggup untuk membangkitkan anaknya dari kematian. Kebenaran yang saya dapatkan dari sini, kalau saudara ingin melihat mujizat terjadi dalam kehidupan saudara, apapun yang mencoba menghalangi saudara, mungkin ada orang yang membenci saudara, mungkin ada orang yang menghina saudara, atau mungkin ada persoalan-persoalan lain yang terjadi dalam kehidupan saudara. Jangan saudara berhenti, tetap beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, dan sabar bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik, sebagaimana dia lakukan terhadap kepala rumah ibadat ini. Karena dia melihat imannya, iman di dalamnya ada kerendahan hati, ada kesabaran, ada juga penyerahan diri yang total. Dan akhirnya firman Allah berkata, anaknya bangkit. Demikian juga saudara akan mengalaminya. Saudara akan mengalami mujizat ketika saudara datang kepada Yesus dengan penuh iman, menyembah Dia, dan di dalamnya ada kesabaran, ada kerendahan hati, dan berserah penuh kepada Tuhan. Mujizat pasti terjadi dalam kehidupan saudara. Dan di hari kemerdekaan ini, saya percaya saudara yang beriman akan melihat kemerdekaan yang sesungguhnya. Tuhan akan menyelamatkan saudara. Tuhan akan membuat mujizat dalam kehidupan saudara. Mujizat yang besar akan terjadi pada hari ini dalam kehidupan saudara, asal kita terima dengan iman. Dalam nama Yesus, kebenaran ini sudah disampaikan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan firman Allah. Jadilah kepada kami yang mendengarkannya sesuai dengan yang difirmankan. Dan diberkatilah mereka mendengarkan firman Tuhan ini pada saat ini. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya terus mendorong saudara untuk terus beriman kepada Tuhan pada hari-hari ini. Semakin beriman, semakin datang kepada Yesus. Walaupun berat pergumulan saudara, walaupun kebutuhan saudara begitu besar, sama seperti kepala rumah ibadat ini. Tuhan Yesus memberkati.